Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana yang putra? Ini Wah, mana yang putri? ini yang putri. Mana Dek Ali? Iya. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa Allah. Iya. Yuk kita nyanyikan lagu sama-sama ya. Satu-satu. 1, 2, 3. 1, 1 aku sayang Allah. 2, 2 sayang Rasulullah. 3, 3 sayang orang tua. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Alhamdulillah. Baik, jumpa lagi dengan Kak Firman dan sahabat-sahabat TV 10 yang ada di rumah. Kita hari ini akan bercerita bersama. Dan hari ini Kak Firman tidak sendirian, ditemani sama siapa, Adik-adik? Ali. Ya, coba Ali, tadi Kak Firman sudah ucap salam. Sekarang Ali gantian ucap salam sama kakak-kakak yang di depan. Sekarang? Iya, sekarang. Masa tahun depan? Yuk, coba ucap salam. Sama siapa? Sama kakak-kakak di depan. Oh ya. Oke, ya. Assalamualaikum kakek-kakek. Kok kakek-kakek? Kakak-kakak. Oh, kakek-kakek. Oh ya. Oh ya. Ya, salam. Kakak-kakak, bukan kakek-kakek. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Ya, Ali, udah sarapan belum? Sudah. Tadi sahur nggak tadi pagi? Sahur pakai apa? Sahur pakai jengkol. Kok jengkol? Pantesan dari tadi bau. Kan katanya kalau lagi puasa, apa ya? Baunya tetap harum. Oh iya, baunya tetap harum. Baik, Ali, hari ini Kak Firman akan memberikan cerita yang menarik untuk anak-anak semuanya, untuk adik-adik di depan. Ali mau dengarkan nggak? Cerita apa hari ini? Hari ini cerita tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Siapa yang punya orang tua? Wah, alhamdulillah. Siapa yang suka berbuat baik membantu orang tua? Wah, hebat. Nah, ini adik-adik semuanya, ada seorang anak yang soleha, seorang pemuda yang dia itu sangat berbakti sama orang tua. Namanya siapa, Kak? Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Siapa adik-adik? Nah, Uwais Al-Qarni. Nah, ceritanya adalah, yuk simak cerita dari Kak Firman. Lomba duduk yang rapi. Nah, oke, siap. Ali juga dengarkan ya. Oke. Nah, adik-adik semuanya, ada seorang pemuda namanya Uwais Al-Qarni. Beliau tinggal di negeri Yaman. Di negeri apa? Yaman. Kalau Yaman jauh nggak, Li? Jauh. Nah, Yaman jauh sekali dari Indonesia ya. Nah, Uwais Al-Qarni ini punya seorang ibu yang sudah tua renta dan juga ibunya sakit-sakitan, teman-teman. Wah, kasihan. Betul. Ayahnya kemana? Ya, ayahnya sudah meninggal dunia. Uwais tinggal bersama dengan ibunya dan Uwais tidak punya saudara. Dia tinggal di sebuah desa namanya Desa Qarnun yang sangat terpencil. Nah, kemudian teman-teman semuanya, Uwais Al-Qarni ya Ali, itu setiap hari dia senantiasa membantu ibunya. Kalau ibunya minta sesuatu, Uwais Al-Qarni selalu mewujudkan apa yang diinginkan oleh ibunya. Iya ya. Betul, ibunya minta minum, Uwais selalu segera. Ibunya minta makan, Uwais selalu membantunya. Ibunya minta dipijit, selalu langsung Uwais mengerjakannya. Siapa yang pernah memijit ibunya? Oh iya. Nah, iya betul. Iya, pintar. Adik-adik, ternyata suatu ketika Uwais Al-Qarni dipanggil sama ibunya, Li. Hah? Dipanggil untuk apa? Dipanggil, ibunya itu punya satu keinginan yang belum dikabulkan dan ibunya sangat ingin sekali untuk pergi ke sana. Pergi ke mana, Kak? Uwais Al-Qarni dipanggil sama ibunya. Uwais, sini nak. Sedang terbaring ibunya. Uwais kemudian menuju ke tempat ibunya.
Ada apa Bu kau memanggil aku? Uwais, ibu ingin sekali pergi ke Baitullah, ingin menunaikan haji. Sebelum ibu meninggal dunia, ibu pengen sekali pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji. Uwais bingung. Waduh, gimana ini ya? Di satu sisi aku pengen mengabulkan permintaan ibu, tapi di sisi yang lain aku kan anak yang miskin. Kami orang miskin, gak punya uang. Gimana caranya pergi ke negeri Mekah, ke kota Mekah? Kan jauh sekali. Ah, kasihan. Betul. Terus gimana Kak? Akhirnya Uwais Al-Qarni memohon doa kepada Allah, berdoa untuk diberikan solusi. Solusinya? Solusinya adalah ternyata Uwais dia membeli sebuah lembu, anak lembu yang kecil. Dia beli dengan harga yang murah, lalu kemudian dia rawat lembunya. Nanti kalau sudah besar, Uwais akan jual lembu itu. Terus? Nah, tapi Uwais bingung. Bingung kenapa? Tahu nggak bingung kenapa? Karena rumahnya Uwais kan kecil, ya nggak? Tapi dia harus punya lembu dan lembu itu kan harus punya rumah sendiri, ya nggak? Nah, Uwais bingung, nggak punya rumah untuk lembu. Terus gimana Kak? Nah, terus Uwais akhirnya punya ide ingin membangun kandang di bukit sana. Wah, jauh dari rumahnya. Waduh, akhirnya Uwais pergi ke sana dan kemudian membangun kandang lembu tersebut. Terus lembu yang kecil tadi, anak lembu, setiap pagi, setiap sore ya, kalau pagi dari bukit ya, dari kandang yang ada di bukit dia turunkan untuk dia ajak pergi ke lapangan untuk makan. Sorenya kemudian dikembalikan lagi ke kandang setiap hari. Lembunya kalau pagi Uwais naik ke bukit, kemudian lembunya digendong. Digendong, anak kuat. Ya, kalau anak lembu kan masih kecil ya. Nah, Uwais berlatih dari anak lembu yang kecil itu, dia gendong. Turun. Kemudian anak lembunya disuruh makan. Sorenya digendong lagi menuju ke mana? Ke bukit lagi. Wah, terus tiap pagi seperti itu, tiap sore seperti itu. Banyak orang-orang tetangga-tetangga yang bilang Uwais itu nggak ada kerjaan. Ada yang bilang, Uwais, kamu ngapain sih setiap pagi sore gendong anak lembu ke bukit sana? Emang kamu nggak ada kerjaan? Ih, jahat-jahat sih. Iya ya. Uwais kan dia punya niat yang baik ya. Tapi Uwais tidak menghiraukan. Dia diam saja. Ternyata anak lembu itu semakin hari semakin besar. Nah, otot-ototnya Uwais yang tadinya kecil, kurus, ternyata sudah terbentuk, sudah terlatih adik-adik, sehingga dia menjadi orang yang kuat. Wow, keren. Iya, menjadi kuat. Lembu semakin besar. Nah, akhirnya ketika anak lembu tadi sudah menjadi dewasa, sudah besar, kira-kira harganya masih murah atau sudah mahal? Sudah mahal ya. Tadi kan belinya masih anak kecil ya, masih anak lembu ya, murah ya. Sekarang sudah menjadi lembu yang besar. Kalau dijual mahal apa tidak? Mahal. Uwais kemudian, adik-adik semuanya, dia siap untuk menjual apa? Lembu yang sudah besar tadi. Wah, akhirnya teman-teman lembu itu pun dijual oleh Uwais Al-Qarni. Dan Uwais Al-Qarni dia bisa menjual dengan harga yang mahal. Alhamdulillah. Terus gimana Kak? Ya, hari sudah ditentukan oleh Uwais untuk membawa ibunya pergi ke Mekah. Jaraknya beribu-ribu kilometer adik-adik. Ketika itu belum ada yang namanya mobil, pesawat belum ada ya. Terus pakai apa? Nah, ternyata betul Uwais Al-Qarni dari Yaman menuju ke kota Mekah dia jalan kaki. Terus ibunya gimana? Ibunya bagaimana teman-teman? Ya betul, ibunya digendong oleh Uwais Al-Qarni. Karena kan ibunya kan nggak bisa jalan jauh ya. Ibunya digendong. Wah, tapi karena Uwais sudah terlatih, setiap hari menggendong apa?
anak sapi, anak lembu, sehingga dia menggendong ibunya pun apa? Kuat karena ibunya ringan. Digendonglah ibu. Ibu, ayo ibu, aku sudah siap untuk membawa ibu ke kota Mekah. Ibunya, dia kemudian bismillah ya, dia berdoa. Uwais, kamu beneran kuat? Kuat ibu, ayo. Digendong ibunya. Wah, dia kemudian berjalan selangkah demi selangkah menuju kota Mekah. Panas, hujan ya, Uwais tetap terus melangkah kakinya menuju kota Mekah. Demi apa tadi? Demi mengajak ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Nah, adik-adik semuanya, apakah Uwais Al-Qarni akan sampai ke Mekah karena dengan berjalan kaki? Sampai apa tidak? Sampai apa tidak? Dan apa yang terjadi di sana? Ingin tahu? Kalau ingin tahu, sahabat TV10 juga ingin tahu. Kalau ingin tahu, jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, Li? Oke. Nah, ya. Ya, mana semangatmu? Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah. Alhamdulillah. Ya, adik-adik semuanya dan sahabat TV10 yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi kisah tentang siapa tadi? Oh, lupa. Uwais Al-Qarni. Ya. Terus gimana, Kak? Nah, Uwais Al-Qarni tadi sudah berjalan sambil menggendong siapa? Nah, sambil menggendong ibunya. Dan akhirnya, Li, teman-teman semuanya, Uwais Al-Qarni pun dia sampai ke Mekah. Sampai ke Ka'bah, ke kota Mekah. Dan di sana Uwais Al-Qarni bersama dengan ibunya yang digendong menunaikan ibadah haji. Rukun Islam yang keberapa? 5. Wah, Uwais Al-Qarni kemudian mengelilingi Ka'bah, tawaf 7 kali sambil menggendong ibunya. Ibunya pun menangis. Karena apa? Karena sebab ketaatannya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Terus seperti itu. Kemudian ibunya berdoa, mendoakan Uwais, dan Uwais pun juga mendoakan ibunya. Ternyata teman-teman semuanya, Uwais itu dia punya penyakit kulit. Kenapa? Tahu nggak penyakit kulit apa? Uwais Al-Qarni punya penyakit sopak. Nah, yang kulitnya itu belang-belang ya, hitam-hitam putih-putih ya. Semuanya sekujur tubuhnya itu kena penyakit sopak yang putih-putih. Nah, ketika Uwais Al-Qarni berdoa, ibunya pun berdoa di Ka'bah. Masya Allah, Allah ternyata menyembuhkan penyakitnya siapa? Uwais Al-Qarni yang tadinya badannya belang-belang putih-putih ya. Wah, ternyata kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyisakan satu. Di mana? Di dekat di belakangnya, di bahu ini. Nah, disisakan satu yang putih. Nah, untuk apa? Untuk nanti agar dikenali oleh sahabatnya Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar dan yang lainnya. Nah, adik-adik semuanya, ternyata ketika Uwais di Mekah ya, kemudian ingin menuju ke Yaman pulang, Uwais Al-Qarni pengen sekali berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus karena apa? Karena Uwais belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika Uwais Al-Qarni menuju ke rumahnya Nabi Muhammad, tidak ketemu dengan Nabi Muhammad. Tahu nggak Nabi Muhammad kemana? Ada yang tahu? Nah, Nabi Muhammad ketika Uwais datang ke rumahnya, Nabi Muhammad itu sedang pergi perang, sehingga Uwais nggak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Uwais bersedih. Nah, ya Uwais bersedih nggak bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Nah, Uwais karena dia harus segera pulang ya, karena mengantar ibunya, akhirnya Uwais pun pulang. Nah, tapi adik-adik semuanya, diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Uwais ini adalah orang yang terkenal di langit. Hah? Kok bisa? Iya. Tahu nggak kenapa Uwais terkenal oleh penghuni langit? Karena Uwais adalah anak yang berbakti kepada orang tua, taat kepada
orang tua, terutama adalah ibunya. Sehingga kata Rasulullah, doa yang dipanjatkan oleh Uwais Al-Qarni itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, karena sangat terkenal di langit. Ya, dan Nabi Muhammad SAW menyarankan kepada sahabat-sahabatnya, besok kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, suruh ngapain? Untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Wah, karena apa? Doanya sangat diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Itulah kisah tentang Uwais Al-Qarni. Sampai nanti ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, ya, itu banyak orang yang datang ke rumahnya. Ya, beribu-ribu orang datang ke rumahnya. Tapi ternyata mereka itu adalah siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Uwais sangat manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah dan sangat terkenal, suka disebut-sebut oleh para penghuni langit, oleh para malaikat. Nah, itulah teman-teman ya, keutamaan orang yang berbakti kepada orang tua, seperti contohnya adalah Uwais Al-Qarni. Dia sangat disayang oleh Allah. Kalian pengen nggak disayang sama Allah? Pengen disayang sama Rasulullah? Kalau ingin disayang sama Allah, maka kita semua juga harus sayang kepada orang tua. Harus taat kepada orang tua. Tidak boleh menyakiti ayah, tidak boleh menyakiti ibu. Nah, kalau ibu minta bantuan, diem saja atau langsung membantu ibu? Wah, contoh misalkan Mas Ridwan dipanggil sama ibu, Mas Ridwan minta tolong cuciin cucikan piring. Mas Ridwan mau apa tidak? Mau, segera ya membantu ibu. Misalkan Mbak siapa namanya? Mbak Fadia sama ayahnya dipanggil, tolong bantu nyapuin. Kira-kira mau ndak? Mau ya. Semua apa yang kita lakukan ya. Oh, hebat. Iya, bantu buang sampah. Hebat, itu salah satu contoh membantu orang tua. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau kita sayang sama orang tua, kita menjaga orang tua, nanti kita akan dijaga oleh siapa? Allah. Wah, dan nanti nama kita boleh jadi akan disebut-sebut oleh para malaikat. Pengen nggak nama kalian disebut sama para malaikat? Mau nggak? Ali mau nggak? Makanya Ali juga harus taat sama orang tua ya. Oke. Nah, itu ya. Baik. Nah, mana semangatmu? Habis ini dari sini nanti kalau sudah pulang di rumah, bilang sama orang tua, Ibu, Ayah, hari ini mulai detik ini aku pengen membantu ibu dan ayah. Aku nggak mau menyakiti ibu dan ayah lagi ya. Gitu ya, siap ya? Oke. Nah, apa? Oh iya, baik. Oke, siapa yang Ustadz mau tanya? Kak Firman mau tanya, siapa yang pernah bantu ibu? Oh iya, kamu bantu ibu bantu apa? Bantu nyuci piring, hebat. Kamu bantu apa? Sapuin rumah, hebat. Terus kamu bantu ibu apa? Bantu goreng tempe. Wah, hebat ini, bisa goreng tempe, ikut masak ya. Goreng tempe atau makanin tempe? Kalau kamu apa? Bantu apa? Oh, malah senyum-senyum. Kalau kita membantu orang tua dengan belajar sungguh-sungguh, itu termasuk membantu orang tua apa tidak? Nah, membantu orang tua ya. Nanti biar seperti Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni itu dia tidak pernah menyakiti hati ibunya. Kalau dipanggil sama ibunya jangan sampai dipanggil 2 kali. Contohnya, Ridwan, cukup 1 kali aja. Jangan sampai Ridwan, kok nggak datang-datang ya. Jangan sampai. Kalau Uwais Al-Qarni dipanggil 1 kali, but, itu ya, tidak pernah menunggu 2 kali dipanggil. Itulah sebagai salah satu wujud apa? Bakti kita kepada orang tua. Baik, adik-adik semuanya dan Ali ya, itu tadi kisah tentang Uwais Al-Qarni yang berada di kota Yaman ya, yang dia menggendong orang tuanya, ibunya menuju ke Mekah. Semoga bisa menjadikan ilmu untuk kita semuanya agar kita lebih berbakti kepada orang tua. Ali juga ya? Oke, baik. Ya, kita nyanyikan lagi satu-satu ya. 1, 2, 3. 1, 1, aku sayang Allah.
Dua, sayang Rasulullah. Tiga, sayang orang tua. 1, 2, 3, jalan masuk surga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya dan sahabat TV 10 yang ada di rumah ya. Semoga kisah tadi bisa bermanfaat dan juga sahabat TV 10 yang ada di rumah juga harus menjaga kedua orang tuanya ya. Taat kepada orang tuanya dan juga tidak boleh menyakiti hati orang tua ya. Jagalah mereka, insya Allah Allah akan menjaga kita semuanya. Demikian kisah dari Kak Firman dan Kak Firman undur diri bersama dengan siapa namanya? Ali. Semoga nanti kita bisa berjumpa dengan kisah-kisah cerita Islam yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tepuk tangan semuanya. Iya, terima kasih.